Hello, good morning, student. How are you today? I hope you're always fine, always happy, and always healthy in your home. I'm so glad to see you again at Bintang Persada Junior High School online classroom. We will continue our lesson about reproduction system in animal. Jadi kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem reproduksi pada hewan. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang reproduksi aseksual pada hewan, nah saatnya kita kini membahas sistem reproduksi seksual pada hewan. Reproduksi seksual pada hewan seperti biasa kalau sudah menyangkut reproduksi seksual pasti didahului oleh peristiwa pembuahan atau pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Nah, pada hewan sendiri, untuk peristiwa pembuahannya ada dua tipe. Bisa terjadi secara internal di dalam tubuh hewan itu atau secara eksternal di luar tubuh hewan tersebut. Nah, pembuahan yang dilakukan secara eksternal biasanya terjadi pada hewan-hewan yang hidup di perairan atau bertelurnya di air seperti katak atau ikan. Kedua hewan ini memproduksi sel telur yang sangat banyak yang kemudian dibuahi oleh sperma di dalam air. Nah, kemudian nanti telurnya akan berkembang di dalam air. Sedangkan kalau yang pembuahannya secara internal berarti sudah memiliki alat reproduksi. Baik alat reproduksi jantan seperti penis dan alat reproduksi betina seperti vagina. Tapi beberapa hewan memiliki alat reproduksi yang tercampur antara lubang vagina, lubang urin, dan juga lubang kotorannya. Misalnya seperti aves atau burung, dia memiliki kloaka, yang artinya tempat pengeluarannya atau lubang pengeluaran ketiga saluran itu sama antara reproduksi, kotoran, dan juga urin. Bahkan pada unggas atau aves sendiri, kalau kita melihat kotoran ayam misalnya, itu sudah tercampur antara feses dan juga urinnya. Atau kita melihat telur ayam yang menetas dari ayam, biasanya ada sedikit kotoran atau feses ayam yang menempel pada cangkang telur. Karena memang saluran antara kotoran dan juga telurnya ada di tempat yang sama. Nah, berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrio, reproduksi seksual pada hewan dibagi dalam 3 tipe. Yang pertama adalah reproduksi secara opipar atau bertelur. Kelompok hewan opipar ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari induk dan dindingnya berupa cangkang ini dibentuk sepanjang perjalanan embrio dari tuba Fallopi sampai rahim. Jadi dari tuba Fallopi sampai rahim, embrio ini akan dibungkus oleh cangkang telur. Nah, saat keluar dari tubuh induk hewan opipar, cangkang telurnya ini masih lembek, kemudian akan mengeras ketika sudah tersentuh oleh udara. Contoh hewan yang melakukan opipar atau bertelur diantaranya misalnya ayam, bebek, kemudian ada cicak, ada burung, dan lain-lain. Nah, tapi ada juga beberapa hewan bertelur yang tidak ada cangkangnya, misalnya telur pada ikan dan katak atau hewan yang fertilisasinya eksternal, ada yang tidak bercangkang. Jadi cangkang pada telur ini terbentuk dari sekresi zat kapur yang dikeluarkan dari sepanjang tuba Fallopi sampai dengan rahim. Dia dibungkus oleh cangkang untuk melindungi embrio tersebut. Kemudian yang kedua adalah tipe pipipar atau hewan beranak. Kelompok hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim, kemudian anak ini akan lahir saat usianya sudah mencukupi. Contoh yang melakukan vivipar antara lain ada kambing, sapi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah cara ovopipipar. Ovo bertelur, vivipar beranak, bertelur dan beranak. Jadi kelompok hewan ovopipipar ini
Embrionya itu berkembang di dalam telur, tetapi berada di dalam tubuh induk. Jadi embrionya berkembang dalam telur, tapi telurnya ada di dalam tubuh induk. Nah, di saat sudah saatnya dilahirkan, yang dilahirkan keluar adalah anak. Jadi ada embrio dalam telur tapi dalam tubuh induk, begitu menetas yang keluar adalah anak. Jadi kalau kita bandingkan antara ovovivipar sama ovipar atau bertelur, itu telur yang dihasilkan berbeda. Kalau ovipar, hewan yang bertelur, contohnya ayam, ketika keluar dari tubuh induk, di dalam telur itu hanya adalah embrio, belum berupa ayam. Perlu pengeraman. Kalau ayam itu dierami selama kurang lebih 21 hari baru jadi ayam, anak ayam. Sedangkan kalau ovovivipar, yang keluar dari tubuh induk adalah telur, tapi di dalamnya sudah berupa anak, tidak lagi embrio. Nah, contohnya hewan yang ovovivipar adalah, ini dia, mulai ada hiu, kemudian ada beberapa jenis ular, terutama ular boa, kemudian ada ikan pari, beberapa jenis kadal, platypus. Nah, ini namanya platypus ya anak-anak. Ini berkembang secara ovovivipar. Kemudian ada komodo, itu juga ovovivipar. Terus kalau di ikan ada kuda laut. Nah, ini juga ovovivipar. Nah, kalau ciri-ciri hewan yang vivipar atau beranak, ciri-cirinya adalah hewan-hewan ini memiliki glandula mamai atau puting susu. Kemudian memiliki daun telinga. Penutup tubuhnya pada hewan vivipar adalah rambut. Ya, jadi hewan-hewan ini berambut. Kemudian kelompok vivipar biasanya berasal dari golongan atau kelas mamalia, dan individu baru akan dikeluarkan atau dilahirkan dari tubuh induknya. Jadi kalau hewan vivipar ini mengalami masa kehamilan. Nah, pada hewan yang ovipar atau bertelur, nah terdapatlah struktur telur seperti ini. Pada bagian telur ini terdapat beberapa bagian utama. Yang pertama ada kuning telur atau yolk sac-nya. Kemudian ada putih telur atau albuminnya. Nah, biar kuning telurnya ini tidak bergerak, dipegang oleh kalasa. Jadi kalau telur ini agak dikocok, tuh kuning telurnya akan tetap diam di tengah karena dipegang oleh kalaza. Kemudian ada kantong udara yang menyediakan udara untuk pertumbuhan embrio di dalam kuning telur. Kalau kalian makan telur, pasti di salah satu ujungnya, terutama ujung yang agak datar ini, itu ada bagian telur yang agak cekok. Kalau setelah direbus, itulah bekas kantong udara. Kemudian ada membran pelapis yang melapisi putih telur, terus baru ada cangkang. Nah, cangkang telur ini berfungsi sebagai pelindung utama telur, memiliki pori-pori buat keluar masuknya udara. Kemudian ada membran cangkang. Jadi kalau kalian kupas telur setelah cangkangnya dihilangkan, biasanya masih ada lembaran tipis yang membungkus putih telur. Itu namanya membran cangkang. Merupakan selaput tipis yang menyelimuti cangkang telur. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Rongga udara berfungsi menyediakan oksigen untuk embrio. Kuning telur adalah cadangan makanan bagi embrio. Dan putih telur atau albumin berfungsi sebagai pelindung embrio. Kalau pada manusia ada amnion ya, atau cairan ketuban. Nah, kalau di telur itu ada putih telur yang melindungi dari goncangan. Sedangkan kalaza seperti yang Mister bilang tadi berfungsi untuk menopang kuning telur supaya tidak berpindah-pindah. Kita lanjutkan, dalam reproduksi hewan ada dua perubahan bentuk jenis hewan. Ada namanya proses metagenesis, ada proses metamorfosis. Tapi tidak semua hewan yang mengalami metagenesis dan metamorfosis. Nah, kita lihat dulu yang metagenesis. Metagenesis artinya adalah perubahan bentuk dari proses reproduksi yang dialami oleh hewan. Salah satu hewan yang mengalami metagenesis adalah ubur-ubur. Dalam fase hidupnya, ubur-ubur ini mengalami dua jenis bentuk. Ada bentuk medusa yang berenang bebas di air, ada yang bentuk polip, yaitu massa di mana dia
diam di dasar perairan. Jadi disebutlah dia metagenesis. Atau kita lihat pertama dari fase medusa, ubur-ubur yang dewasa ini akan menghasilkan zigot dan juga sel telur. Zigot dan menghasilkan sel telur dan juga sel sperma, kemudian berkembang menjadi zigot. Nah, zigot ini akan terus membelah sesuai dengan fase pembelahan morula, blastula, gastrula sampai akhirnya terbentuk planula. Nah, planula ini adalah larva yang bersilia, berenang bebas menuju dasar perairan. Kemudian dia tertanam, tumbuh menjadi skifistoma. Skifistoma kemudian bertumbuh menjadi strobila. Kemudian setiap strobila ini akan lepas satu persatu membentuk evira atau ubur-ubur muda dan kembali menjadi ubur-ubur dewasa atau medusa. Nah, begitulah fase-fase dari ubur-ubur. Di saat evira, medusa membentuk sel sperma, sel telur menjadi zigot, ini disebut dengan fase generatif. Sedangkan dari planula, skifistoma, strobila ini disebut dengan fase polip atau vegetatif, tidak kawin. Nah, itu metagenesis. Selanjutnya ada proses metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan sampai dia dewasa. Metamorfosis ada dua, ada sempurna, ada tak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu antara fase larva dan dewasanya sangat jauh berbeda. Mengalami 4 tahapan, yaitu dari fase telur, larva, pupa, dan menjadi imago atau dewasa. Sekali lagi urutannya, telur, larva, pupa, imago atau dewasa. Nah, beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu, nyamuk, katak. Nah, itu metamorfosisnya sempurna. Capung itu juga sempurna. Berikutnya metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini menunjukkan perubahan bentuk dari makhluk hidup dari fase larva sampai dewasanya itu tidak terlalu berbeda. Jadi mirip antara larva dan dewasanya. Tahapannya ada telur, nimpa atau hewan muda, dan imago atau hewan dewasa. Telur, nimpa, imago. Telur, nimpa, imago. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tak sempurna itu diantaranya ada jangkrik, ada belalang, ada kecoa. Nah, sekian anak-anak penjelasan Mister tentang reproduksi seksual pada tumbuhan. Mudah-mudahan apa yang Mister sampaikan bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kalian dan kalian bisa mengerti dengan baik. Materi-materi yang Mister sampaikan tadi silakan dicatat di buku latihan kalian, di buku catatan kalian. Jika kalian kurang memahami, ulang lagi videonya dan saksikan lagi. Oke, sekian dulu penjelasan Mister tentang reproduksi seksual pada tumbuhan. Sampai bertemu di kegiatan pembelajaran IPA berikutnya. Sampai jumpa anak-anak.